Halo, assalamualaikum semuanya. Malam ini saya nggak explore ya. Saya ingin ngebahas tentang cerita-cerita, atau saya pengen cerita tentang hal-hal yang berbau mistis yang ya mungkin kalian udah pada tahu atau belum. Saya ingin ngebahas lagi dan cerita tentang pengalaman yang saya tahu. Jadi kalian pernah tahu nggak sih kayak hantu Mariaban? Jadi hantu Mariaban itu asalnya dari Kalimantan. Dan kalau di Pulau Jawa kita sebut dengan O ya. Hantu Mariaban itu dia punya ciri-ciri yang sama, cuman dia lebih ke arah ganas ya. Dia lebih sadis. Dan konon katanya hantu Mariaban itu dia sering memakan ternak atau menghisap darah hewan jika hewan itu masuk ke daerah kekuasaannya. Sarang Mariaban itu tepatnya berada di tengah-tengah hutan yang orang jarang pernah datang ke sana dan jarang kesentuh oleh kehidupan modern. Konon katanya hantu Mariaban itu dia punya keistimewaan dari bulunya yang katanya dia bisa bikin orang kebal, dan bulunya bisa dipakai untuk ritual pelet atau ya kita bisa sebut dengan bulu perindu. Sedangkan untuk ukuran fisiknya dia tinggi besar, bermata merah dan berbulu hitam. Dia pun sama, dia punya keistimewaan untuk menjadi atau meniru diri kita, tapi dia pasti punya kelemahan dan ukuran tubuhnya tidak akan mengecil seukuran manusia yang dia tirukan, tapi tetap sebagaimana dia ukurannya dia sendiri. Untuk mata pun dia sama, matanya akan tetap berwarna merah, tingginya akan tetap sama, berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa atau kita sebut dengan Wowo ya. Kita pernah tahu kan di tahun berapa tuh, tahun 2015 kalau nggak salah, kita pernah dengar di satu acara dan nonton satu acara televisi swasta tentang anak dari Wowo ya. Siapa namanya kalau nggak salah itu? Ada yang tahu? Tebo ya. Iya, kalau nggak salah namanya Tebo. Dan itu keistimewaan dari hantu Wowo ya. Dan sebagai untuk remembering teman-teman yang perempuan, Sambil aja. ya untuk teman-teman yang perempuan, karena dia itu hantu yang cukup mesum ya, mereka gemar sekali kepada perempuan-perempuan yang memakai baju seksi, minum-minum minuman keras. Dan dia sangat senang sekali. Makanya untuk kalian kaum hawa, jika hendak tidur, kalau mau tidur ya aku saranin pergi berwudu dulu dan jangan memakai baju-baju seksi,
dan dijaga. Kalau nggak mau kalian diganggu oleh sosok Wowo ini bisa saja menjelma kepada orang-orang yang sedang berimajinasi. Dan dia bisa saja masuk ke dalam mimpi kamu, atau dia menggerayangi kamu saat kamu tidur. Jadi saranku, kalian hati-hati. Cerita yang akan saya bahas hari ini adalah tentang Wagini. Ada yang tahu siapa Wagini? Pasti sebagian orang pada tahu siapa itu Wagini. Dan kalau nggak tahu, Wagini itu adalah anak dari Mr. W. Inisial aja ya. Jujur, aku lagi ada di pemakaman dan emang aku sengaja memilih spot ini untuk cerita-cerita dan berbagi kisah misteri sama kalian semua. Kalau dibilang aku nggak berani ngomong langsung nama hantunya, jujur emang saya nggak berani karena memang creepy banget. Dan meskipun saya lagi berdua kayak gini, saya tuh kayak ngerasa kita di sini tuh penuh dan serem banget intinya. Baik lagi ke cerita yang tadi. Siapa itu Wagini? Wagini warga yang tinggal di sekitar Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Benarkah Wagini anak Mr. W? Menurut Ageng Kiwi, cerita itu dipercayai benar dan tidak mengada-ngada. Percaya tidak percaya, menurut Ageng Kiwi, lahirnya Wagini anak Mr. W sepertinya cerita yang di film-film misteri itu seperti yang benar ya. Gimana enggak, Ibu Wagini secara tidak sadar dia ditiduri oleh makhluk halus yang meniru seperti sosok suaminya, dan tidak sadar kalau dia sedang ditiduri dan sampai hamil. Dan itu benar-benar creepy banget lah, kayaknya serem banget sih itu. Masih belum bisa ngebayangin, aku aja kayaknya speechless banget nih ngomong kayak gitu. Lanjut lagi, Ageng Kiwi bercerita sesuai yang diketahuinya. Waktu itu di tahun 1980-an, ayah Wagini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Baru sekitar 1 jam pergi, dia kembali. Hal itu di luar kebiasaannya. Ternyata yang datang adalah Mr. W yang sudah berubah wujud. Mr. W itu mengajak hubungan intim sampai 3 kali, kata Ageng Kiwi kepada. Jadi maksudnya di sini si Mr. W itu dia berhubungan intim 3 kali sama ibunya Wagini ya. Ini Ageng Kiwi yang cerita. Kemudian saat matahari terbenam, suami wanita itu pulang dan mengajaknya berhubungan intim. Permintaan itu tentu membuat kaget meskipun akhirnya dilayani. Si suami itu curiga karena memang memiliki kelebihan. Beberapa bulan kemudian, wanita yang dikenal sebagai Kembang Desa di Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur itu hamil. Sang suami memilih diam sambil menunggu si anak itu lahir. Begitu lahir, muncul tidak menyerupai anak manusia, ungkap Ageng Kiwi yang ada di acara televisi waktu itu ya.
cerita Ageng Kiwi berlanjut. Menurut dia, tidak lama setelah itu, pria itu meninggal dunia karena depresi dan malu. Selanjutnya, Wagini diasuh oleh ibunya. Namun, pada suatu hari sang ibu kesal karena pisang jualannya dihabiskan oleh Wagini. Wagini dipukuli dengan kayu. Tiba-tiba saja jelmaan ayahnya muncul dan ibu Wagini menghilang sampai sekarang tuturnya. Akhirnya Wagini hidup seorang diri. Namun secara tidak sengaja Wagini berjumpa dengan seorang wanita bernama Tuti atau lebih dikenal dengan Eyang Ratih. Sejak usia 13 tahun, Wagini diasuh oleh Eyang Ratih. Ada yang ingat dengan cerita itu? Sekarang udah usia berapa ya Wagini? Itu kayaknya udah di tahun berapa ya tuh cerita tentang Wagini. Kalau nggak salah aku masih SMP atau SMA kelas 1 kalau nggak salah, itu udah ada cerita tentang Wagini. Dan ada beberapa fakta tentang anak dari Mr. W, ya, persilangan antara manusia dan makhluk gaib ya. Anak jadi nyebutin anak Mr. W ganteng katanya. Dalam dunia nyata, wujud Wagini anak Mr. W memang menakutkan. Bahkan orang yang tidak mengetahuinya mungkin akan berpikir Wagini adalah makhluk halus. Tetapi di alam gaib, Wagini begitu dipuja-puja. Kalau di dunia gaib, Wagini dianggap Mr. W ganteng. Makanya dia sering digodain. Kadang terlihat dia suka tertawa sendiri, ungkap Eyang Ratih. Jadi keterangan fakta ini tentang anak Mr. W itu ganteng, itu menurut di dunia sana. Nah, pernyataan sang pengasuh tentu mengundang pertanyaan. Faktor apa yang membuat Wagini disebut anak Mr. W ganteng? Apa yang membuat dia berbeda dengan Mr. W lainnya? Ya udah jelaskan ya. Kalian mungkin yang pernah tahu Mr. W itu seperti apa dan Wagini itu sekarang seperti apa. Ya, karena Wagini enggak berbulu lebat, hanya di tangan, dada, dan punggung. Kulitnya juga tidak hitam. Udah jelaskan. Nah, ada fakta yang keduanya, bisa sembuhkan orang sakit. Wagini, anak Mr. W ternyata memiliki kelebihan. Memiliki ayah Mr. W, ternyata Wagini dapat dengan mudah melihat makhluk-makhluk gaib yang jahil. Misal ada orang yang diganggu makhluk gaib, dengan sekejap bisa dinetralisir oleh Wagini. Ini karena faktor dia separuh anak gaib dan separuh anak manusia. Kadangkala, kata Eyang Ratih, pengasuh dari Wagini suka bersemedi katanya. Dan Wagini pun kalau semedi katanya sering dijaga oleh ayahnya kemana aja dia pergi. Dan fakta ketiga, Wagini tidak mau tinggal dengan ibu kandung. Sejak kecil Wagini hidup sebatang kara. Setelah ayah tirinya Gimo itu ya si Mr. W yang tadi, ayahnya dari si Wagini. Sejak kecil Wagini hidup sebatang kara setelah ayah tirinya Gimo meninggal dan ibunya Wakijem melarikan diri. Jadi nama ibunya tadi Wakijem ya, dan nama ayah tirinya itu Gimo. Akhirnya pada usia 13 tahun Wagini bertemu dengan Eyang Ratih di Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah berpisah cukup lama. Hah? Apa? Mana? Maksudnya?